Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fanawaina ta'luma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata ala al khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak-bapak, Ibu, bapaknya surangnya tambah bocek. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas adab sholat subuh ya, dan apa yang dilakukan menjelang syuruk, menjelang matahari terbit. Iya. Sudah ya Mbak ya? Anak Ajina masuk. Jadi kita sudah bahas ya. Adab-adab setelah subuh sampai terbit fajar. Salat subuhnya seperti apa, doa setelah subuhnya seperti apa. Ini doanya yang panjang kita baca kemarin ya. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang apa yang kita lakukan setelah syuruk, setelah matahari terbit, atau tulu isyamsi, terbit matahari sampai zawal, sampai zuhur. Jadi konsepnya seperti ini. Kalau kita ditanya orang, bisa enggak sehari tidak berbuat dosa? Bisa Pak Ji, sehari enggak bisa, enggak berbuat dosa. Satu hari enggak berbuat dosa, bisa enggak? Susah ya. Bisa makan gajah? Susah. Makan kabau? Susah. Gimana caranya? Dipotong-potong. Nah, makanya kita potong-potong seperti ini. Jadi setiap waktu kita ada yang kita isi, dan kita isi dengan apa? Dengan ibadah. Nanti akan dikasih tahu juga oleh Imam Ghazali bagaimana cara kita menghindarkan diri dari dosa. Ya, ada jurus pamungkas terakhir juga biar enggak berdosa juga ada. Ya, mustahil orang berdosa pakai jurus terakhir ini. Ada juga nanti. Ya, pokoknya kita ingin setiap waktu kita itu jangan ada yang kosong. Sebab waktu kosong itulah yang akan berpotensi diisi dengan dosa. Orang sibuk dengan amal, tidak akan sibuk dia dengan berbuat dosa. Al-waktu kasayfi. Waktu itu seperti pedang, ya harus kita cincang-cincang, ya harus kita habiskan. Ya. Kalau tidak kita habisi waktu, kita yang dihabisi oleh waktu. Dengan apa ya? Dengan maksiat tadi. Itu diantara nasihat yang ditemukan oleh Imam Syafi'i ketika bergaul dengan orang-orang sufi. Ya, ada PR zikirnya seperti itu. Tapi ini kayaknya nanti akan kita bandingkan juga pasti dengan kehidupan kita. Kok kan seolah-olah sudah subuh nak do karajo ya. Ibu-ibu pada seperti cerita kita kemarin bangun tidur jarang air dulu misalkan untuk mandi kan banyak karajo. Nah, ya seperti itulah kita sesuaikan dengan kegiatan kita juga. Ma la yudraku kulluhu la yudraku julluhu. Kalau kita tidak bisa amalkan semuanya, maka kita amalkan yang bisa kita amalkan. Nah, sekarang adab-adab antara terbit matahari sampai zuhur. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Itu bahasa Arabnya ya. Adabu ma baina tulu'i syamsi, adab-adab waktu antara terbit matahari ila zawal, sampai tergelincir atau sampai zuhur. Zawalus syamsi. Saudara Pak Haji? Ya, Pak. Zawal itu zuhur. Tergelincir matahari. Tergelincir matahari. Fa idza tala'atis syamsu wartafa'at qadra ramhin fasalli rak'ataini. Apabila tala'atis syamsu, terbit matahari, ini secara ilmu bahasa Arab matahari ini dihukumi muannas atau perempuan ya, makanya pakai tala'at. Sedangkan bulan itu dihukumi muzakkar. Makanya tala'al badru, badru purnama. Nah, kalau guru saya bilang dulu itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu lebih berharga daripada laki-laki. Matahari perempuan. Kalau kita kan anggapnya matahari ini laki-laki sedangkan bulan perempuan. Kalau di Arab enggak. Bulan yang laki-laki, matahari yang perempuan. Atau minuman.
Kata Said Ahmad Makdi dulu, minuman juga seperti itu. Syai, teh. Itu laki-laki itu, muzakkar, maskulin. Sedangkan kopi qahwah, ada ta marbutah. Kalau ada huruf ta marbutah kan tandanya muannas feminin. Mana yang mahal? Kopi daripada teh. Mahal kopi. Muannas tuh mahal. Perempuan itu lebih mahal kata beliau. Jadi enggak tahu ya, mungkin beda kultur Jawa dengan Arab seperti itu. Kalau di Arab perempuan itu memang secara bahasa ya. Kalau di zaman jahiliyah kan perempuan dikubur ya. Karena enggak dipakai perang. Ya itulah orang-orang barbar dulu. Wartafa'at, dan tinggi dia, naik dia. Qadra ramhin, setinggi tombak. Jadi kalau kita pandang timur, horizon sebelah timur, kita lihat matahari sudah terbit dan tingginya setinggi tombak. Ya, kira-kira kalau kita menengok matahari, kita sudah mulai mendongkak ya. Mulai mendongkak kita melihat matahari. Nah, maka fasholli rak'ataini. Maka salatlah 2 rakaat. Nah, disebut ini dengan waktu duha. Kenapa disebut waktu duha? Duha itu artinya kan hangat. Ya, kalau sudah agak terasa hangat matahari, maka sudah masuk waktu duha. Wadzalika, aduh, mohon maaf nih. Dekat. Padahal di WA sudah saya buat status. WA dulu kalau bisa saya telepon, baru telepon. Nelpon dia terus. Biasanya bapak-bapak atau ibu-ibu. Saya pun dengan orang-orang lain biasanya seperti itu. Kalau ada perlu nelpon, saya WA dulu. Izin telepon Pak. Ya kan bisa jadi dia lagi enggak tahu kita kegiatannya gitu. Maaf cukup. Wartafa'at qadra ramhin, dan tinggi matahari setinggi sekadar tombak. Fasholli rak'ataini, maka salatlah 2 rakaat. Ya, kira-kira 10 menit setelah matahari terbit. Dan kita tidak bisa juga jadikan patokan jam di masjid ya. Jam di masjid itu susah dijadikan patokan waktu duha. Karena orang menentukan waktu duha itu beda-beda. Ya, orang standar duha orang itu berbeda-beda. Ada lagi jam masjid saya tidak tahu pakai standar apa. Waktu syuruk dengan waktu isyraq dibedakan. Padahal itu dua-duanya kan sama aja. Syuruk dan isyraq. Hurufnya kan sama ya. Shin, ra, qa. Sama saja sebenarnya. Dibedakan. Harusnya duha satu lagi. Ini subuh, syuruk beda, isyraq beda, duha beda lagi. Waduh, kok balas 3 waktu enak. Nah, ini agak rumit. Maka kalau ingin lebih pasti, lihat aja matahari. Kalau sudah agak tinggi dia, sudah agak naik dia, ada masuk waktu duha. Ya, terbit matahari misalkan, ini terbit mataharinya ya, bukan cahayanya. Kadang-kadang cahayanya sudah terang, tapi mataharinya belum keluar. Sama seperti waktu maghrib. Maghrib itu kan ketika matahari sudah sempurna tenggelam, tapi cahaya merahnya kan masih tersisa. Nah, ketika matahari terbit juga seperti itu. Cahayanya sudah tampak, tapi mataharinya belum keluar. Berarti waktu subuh masih ada ketika itu. Nah, kalau duha itu mataharinya sudah terbit dan naik sekira-kira penggalan. Ya, setinggi pinggalan. Nah, kalau kita pegang tombak, seperti itulah kira-kira. Agak-agak mendongkak lah mata kita. Tidak sama rata dengan mata, tapi agak mendongkak kita sedikit. Nah, itu berarti sudah masuk waktu duha. Wa dzalika 'inda zawali waqtil karahati lis-salati. Dan demikian adalah inda ketika zawali hilang waktul karahah. Waktil karahah. Itu isim ya. Dan itu adalah ketika hilang zawal, hilang waktu al-karahah lis-salah, makruh untuk salat. Setelah subuh kan makruh salat. Ketika matahari terbit juga makruh salat. Fa innaha makruhatun, maka sesungguhnya dia salat itu makruhah, makruh salat itu. Kapan makruh? Mim ba'di fardhatis subhi, dari setelah fardu subuh, ila irtifa'is syamsi, sampai naik matahari. Kalau waktu terlarang salat secara global setelah subuh sampai duha. Ketika matahari tepat di atas kepala sampai zuhur,
setelah asar sampai maghrib. Itu secara global. Kalau secara detail dipisahkan ya, setelah subuh makruh sholat. Kemudian ketika matahari terbit makruh sholat. Kemudian ketika matahari tepat di atas kepala makruh sholat. Setelah asar makruh sholat. Ketika matahari terbenam juga makruh sholat. Ini ufuk maghrib ya, ini matahari. Nah, ketika matahari nempel dengan horizon, kan semakin tenggelam. Nah, saat tenggelam itu makruh sholat. Kalau sudah sempurna tenggelam, masuk waktu maghrib. Nah, tidak ada makruh sholat lagi. Ya, itu secara detail. Tapi secara global sebenarnya sudah cukup. Setelah subuh sampai duha, ketika matahari tepat di atas kepala sampai zuhur, dan ketika setelah sholat asar sampai maghrib, itu waktu makruh. Ada juga sebagian ulama yang menyatakan bahwa 3 waktu ini bukan makruh sholat, tapi haram sholat. Ya, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Nah, itu bagi kita bagaimana? Ada lu guru ambo, Ustaz Zul Fahmi. Jadi ketika di pondok kan anak-anak baru kok lain-lain lo sia-sianya. Anak-anak baru masuk pondok, ya kayak orang baru hijrah lah, semangat ibadahnya tinggi seperti itu. Jadi dia setelah sholat subuh udah selesai doa sama-sama, kalau kita di pondok berdiri dia sholat dia. Kemudian ada beberapa senior yang ingin menyetop dia sholat, tidak ada sholat sunat setelah subuh. Apa kata Ustaz Zul gini? Biasa. Tidak akan masuk neraka lo gara-gara itu. Itu kata beliau. Ya, tidak akan masuk neraka pula dia cuma gara-gara itu. Ya, barangkali beliau mengambil pendapat yang menyatakan sholat itu tidak haram tapi makruh saja. Dan itu teringat juga sekarang oleh saya. Murah nalo masuk neraka gara-gara itu. Enggak, makruh. Iya, dilarang oleh Nabi, betul. Apalagi ini orang enggak tahu, enggak. Biarlah sholat dulu. Sudah sholat baru kan nahan beliau. Ya, orang-orang lupa atau orang-orang enggak tahu biarkan saja ya. Dia menikmati sholatnya, biarkan aja dulu. Nah, sama dengan orang bulan puasa makan dia ya, enggak. Jangan ketikanya sengaja lo tunggunya makan lado baru di kanan dan pada itu. Ya. Minum air dulu baru kanan deh, enggak puasa. Astagfirullah. Kan lah kenyang dia ya enggak baru lah tahu juga. Baru makan tahu ya enggak. Mungkin mazhabnya makan lado sebelum tahu misalkan, karena dulu orang Madinah. Gigitnya cabai rawit bulan puasa, pas dia mau makan tahu apa kata kita? Puasa enggak? Astagfirullah. Itu jaya, Pak. Ya. Jadi kadang-kadang Allah memberikan nikmat pada orang kan macam-macam. Orang makan, minum di bulan Ramadan padahal dia dalam kondisi puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah memberinya makan, Allah memberinya minum. At'amahu wa saqahu. Lanjut. Jadi setelah sholat subuh sampai naik matahari. Fa idza adhan naharu, maka apabila telah menghangat siang, wa madha minhu qaribun min rub'ihi, wa madha minhu qaribun min rubu'ihi, dan berlalu darinya itu, dari waktu itu 1/4 siang. Nah, oleh Imam Ghazali, waktu terbaik untuk melaksanakan sholat duha itu ekuivalen dengan waktu sholat asar. Ya. Siang itu dibagi dengan apa? Zuhur. Ya. Boleh ya. Spidol. Ini spidol. Ini siang. Ya. Ini malam lah. Separuh malam, separuh siang. Yang membagi malam dan siang apa? Subuh, maghrib. Ya. Kemudian setelah subuh ada zuhur. Nah, ini kan separuh siang, separuh siang.
Separuh kedua dari siang ada sholat asar. Nah, separuh sini, kira-kira kita cari jam yang sama dengan jam 4. Jam berapa berarti? Jam 8 atau jam 9. Ya, ini sholat duha. Ini yang terbaik. Ya, sholat syuruk, ya ada juga memang. Tapi kalau dalam kondisi kita ingin memelihara diri dari dosa, kita bagi hari-hari itu dengan ini. Ini Isya. Ini waktunya panjang, kita tidur. Ini waktunya panjang, kita kerja. Orang kerja halal insya Allah itu berpahala. Ini ibadah nih sebenarnya. Tapi kalau ada kemungkinan berbuat dosa, maka kita bagi dengan sholat duha. Jadi kita pasang niat untuk tidak bermaksiat dari subuh ke duha. Kan paling-paling 3 jam. Dari duha ke zuhur 3 jam lagi. Ya Allah, 3 jam saya tidak mau berbuat dosa. Dari zuhur ke asar juga seperti itu. 3 jam saya tidak mau berbuat dosa. Asar ke maghrib seperti itu juga. 2,5 jam saya tidak mau berdosa. Seperti itu terus. Ya, seperti itu terus. Itu yang kita bilang tadi, 1 hari tidak bermaksiat itu susah, tapi 3 jam masa enggak bisa? 3 jam kan bisa kita tidak bermaksiat. Nah, caranya bagaimana? Kita bagi-bagi hari itu dengan sholat. Hanya sholat itu diulang dengan apa? Dengan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Paling indah sampai waktu asar kah? Waktu asar nanti pasang lagi niat untuk tidak bermaksiat. Itu yang dimaksud dengan rubu'ihi, seperempat siang. Seperempat siang itu bandingannya dengan apa tadi? Salat asar. Salat asar. Salat duha lakukan ketika itu. Dan hadis tentang salat syuruk itu juga bukan fayusalli, tapi summa ya. Summa, pakai summa. Kemudian dia salat ketika matahari terbit, kemudian dia salat 2 rakaat. Kemudian itu apa maksudnya? Kalau summa itu belum tentu langsung ketika matahari terbit dia sholat, tapi dia tunggu dulu. Berapa lama dia tunggu? Nah, kalau kata Imam Ghazali berapa lama? Seperempat siang. Seperempat siang itu kira-kira ya seperti itu tadi. 3 jam ya, jam 8 atau jam 9. Nah, tetap di masjid. Kalau tidak ada kerjaan ya, kalau ada kerja itu boleh orang enggak. Terus fasalli salatat duha. Maka salatlah salat duha. Oh, yang tadi salat dulu ya. Sorry. Yang tadi salat syuruk ya ketika matahari terbit. Salat duha kapan? Seperempat siang. Sebenarnya ini duha juga nih. Yang 2 rakaat berarti kita tetap amalkan zahir hadis. Yang 2 rakaat tetap kita amalkan zahir hadis. Nah, setelah itu kita salat duha. Ya, salat syuruk ada ya, tapi bukan ketika matahari terbit. Tapi naik dulu matahari sekedar tombak, kemudian kita melaksanakan sholat duha ketika matahari sudah terasa hangat. Berapa rakaat? Arba'an, 4 rakaat, au sittan atau 6 rakaat, au thamanian atau 8 rakaat. 4 rakaat jadi, 6 rakaat jadi, 8 rakaat jadi, mathna, 2 rakaat. Faqad nuqilat hadhil a'dadu kulluha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh telah diriwayatkan, dinukilkan hadhil a'dad, bilangan-bilangan ini kulliha seluruhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu khairun kulluha. Dan salat itu semuanya baik. Salat itu semuanya baik karena Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan as-salatu khairu maudhu'in. As-salatu khairu maudhu'in. Salat itu sebaik-baik ibadah. Fal yastakthir, maka silahkan dia banyak-banyak salat. Asal tidak di waktu terlarang. Asal tidak di waktu terlarang silahkan salat banyak-banyak. Wa man syaa fal yastaqlil. Tapi kalau dia juga ingin silahkan sedikit dia salat. Salat banyak, salat sedikit itu tetap baik. Dan salat adalah ibadah yang paling baik. Terus falaisa baina tulu'is syamsi waz zawali ratibatun minas salati illa hadhihi. Maka tidak ada antara terbit matahari waz zawali dan zuhur. Antara terbit matahari dan zuhur itu tidak ada apa? Ratibah, salat yang ratib, salat yang rutin. Minas salati, dari salat, illa hadhihi, kecuali ini.
Kalau sholat yang tidak ratib ada, sholat gerhana misalkan terjadi gerhana jam 9 pagi, ya sudah berarti kita sholat gerhana jam 9 pagi. Atau sholat tahiyatul masjid, ya silahkan. Atau kita mau sholat sunat hajat, ya silahkan, tidak jadi soal. Tapi sholat ratib yang memang dirutinkan, nah inilah dia nih sholat duha. Fama fadala anha min awqatika. Maka apa yang berlebih darinya dari waktu-waktumu, maksudnya kita sudah sholat tapi waktu kosong kita masih banyak, kan itu. Kita sudah sholat tapi waktu kosong kita masih fadal, masih berlebih. Apa yang kita lakukan? Falaka fihi arba'u halatin. Maka bagimu di dalamnya waktu berlebih itu 4 hal, 4 kondisi. Terkait waktu antara terbit matahari sampai zuhur, kita punya 4 pilihan. Al-halatul ula wahiyal afdalu. Hal yang pertama, kondisi pertama, dan dialah yang paling afdal, yang paling baik. Ngapain kita menjelang zuhur? Antasrifahu fi talabil ilmin nafi'i. Bahwa engkau alihkan dia waktu fi talabil ilmi, dalam menuntut ilmu. Ilmu yang bagaimana? An-nafi'i. Ilmu yang bermanfaat. Ini dengan asumsi kita tidak mikirkan nafkah ya. Dengan asumsi kita tidak memikirkan nafkah. Mungkin dia punya kebun sawit 3 hektar, ya kan cukup. Atau mungkin 80 hektar kan. Seperti kasus di Lubuk Pasuang, berapa hektar? 250 hektar. Hah? Oh iya, mungkin ini anak Raffi Ahmad kan. Jadi kalau tidak ada kegiatan, itu anak-anak murid saya di sekolah saya sampaikan seperti itu. Ya, orang tua kamu di rumah berkelahi, kamu kan tidak tahu. Ya, jadi jangan kayak orang stres di sekolah. Saya bilang seperti itu. Ini kayak sekolah kayak orang stres aja, ya enggak. Jam berapa tidur malam? Tidur di kelas, saya tanya jam berapa tidur malam? Jam 12, jam setengah 1. Ngapain tidur jam setengah 1? Cerita-cerita, Ustaz. Balik na baba nidu iwa. Pecurhat sampai tengah malam. Ya, saya bilang juga sama anak-anak biar dia enggak nakal-nakal. Ustaz sekarang punya trust issue. Kalian kalau curhat-curhatan sesama laki-laki sampai jam setengah 1 itu curiga. Trauma dia so enak. Kan aneh. Kita cerita, tahap apa yang diceritakan. Ya enggak nonton anime anak-anak, masa ada TV enggak ada, HP enggak ada, cerita-cerita pula bahan ceritanya entah apa-apa kan. Itulah. Terus, jadi ngapain kita? Talabil ilmin nafi'i fid dini, dalam agama. Dunal fuduli, bukan ilmu yang fuduli, bukan ilmu-ilmu yang tidak penting. Sekarang ilmu yang bermanfaat, iya semua ilmu bermanfaat, tapi ada ilmu prioritas. Maka yang dikatakan di sini ilmu apa dulu? Ilmu prioritas. Ya, duna al-fuduli, bukan ilmu-ilmu lanjutan. Bukan ilmu-ilmu lanjutan. Alladzi akabban nasu alaihi wa sammuhu ilman. Yang manusia banyak menuang istilahnya, terjun ke dalamnya. Ya, wasammuhu ilman, dan mereka namai itu ilmu. Padahal ilmu-ilmu dasar belum mereka kuasai, sudah belajar pula ilmu-ilmu lanjut. Sudah belajar pandangan Karl Marx dalam filosofi. Nah, ya, ada orang seperti itu. Sudah baca-baca buku Goldziher, baca buku Karen Armstrong, baca aja dulu buku Said Zaini Dahlan dulu, Said Ahmad Marzuki dulu, baca dulu Sanusiat, baca dulu Kubral Yaqiniyat, baru baca buku-buku orientalis. Itu contoh. Wal ilmun nafi'u. Sekarang ini sebenarnya tips dari Imam Al-Ghazali ya. Kita kan banyak orang-orang ikut kajian sekarang, dan kajian juga banyak rupanya. Bagaimana kita menentukan kajian ini bermanfaat atau tidak? Kajian yang kita ikuti ini memang kajian benar atau tidak? Ini ciri-cirinya. Wal ilmun nafi'u, dan ilmu yang bermanfaat, huwa, dia adalah ma yazidu fi khaufika minallahi ta'ala. Apa yang menambah dalam rasa takutmu dari Allah. Bertambah takut kita dengan Allah. Sejak kita ikut kajian, tambah takut kita dengan Allah. Oh, tambah takut? Enggak, jodajalnya takut, enggak jo Allah. Wa yazidu fi basiratika bi'uyubi nafsika, dan menambah dalam pandangan engkau
dengan aib-aib dirimu, aib awak, ndak sudah mengaji nampak orang aku bid'ah. Sibuk dengan aib orang jadinya kita ikut ngaji. Ndak, harusnya kita semakin ngaji semakin tampak aib diri bukan aib orang lain. Salat kita yang kita perbaiki bukan salat orang lain. Ya. Nampak salah orang lain, oh iya, tapi kita juga harusnya sadar salah kita lebih banyak. Kadang kemarin masih mabuk, sekarang hijrah, besok lah Ustadz Somad, serangnya nak kan kurang ajar. Bilang Ustadz UAS, Ustadz ahli syubhat, itu orang Payakumbuh tuh buat akronim seperti itu. Aneh. Hebat pula Rocky Gerung, enggak UAS, Ustadz akal sehat. Ini enggak, Ustadz ahli syubhat. Aneh. Ah, awam sudah berani, itu kacau. Apalagi wa yazidu fi ma'rifati ka bi ibadati rabbika, dan menambah pengetahuan engkau dengan menyembah Tuhan engkau. Bertambah kreativitas kita dalam menyembah Allah. Kreativitas maksudnya apa? Kita belajar ini kan biar kita tahu pintu-pintu ibadah itu mana. Selama ini mungkin kita susah berpuasa. Ketika kita ikut majelis ilmu, tahu kita bahwa kalau kita ingin dapat pahala puasa, kita juga bisa memberi makan orang lain yang mau berbuka puasa. Orang lain berbuka, kita hanya membelikan makanan untuk dia berbuka. Berarti kita juga dapat pahala puasa. Itu contoh. Itu tujuan belajar sebenarnya. Kita ingin dapat pahalanya, tapi mungkin kita tidak tahu caranya. Kita ingin pahala sholat malam, tapi kita tidak tahu caranya. Dalam sehari semalam, setiap persendian kita ini sebenarnya ada hutang tasbih. Ya, ada hutang tasbih 200 kalau tidak salah. Nah, bagaimana caranya 200 ini bisa kita persimpel? Ya, sholat duha contohnya ya. Itu kan contoh. Tambah ilmu itu berarti apa? Menambah kemungkinan kita untuk beramal. Sama dengan perempuan atau laki-laki. Sebelum dapat kerja, ada orang nanya pada saya tidak ada kerja, gimana caranya? Kalau tidak ada kerja, kamu tambah kepandaian. Ya, kalau perempuan berarti belajar jahit dulu. Kenapa belajar jahit? Kalau walaupun kamu tidak ingin jadi tukang jahit, setidaknya dengan belajar menjahit, peluang usaha kita semakin besar. Tidak bisa menjahit, masih pengangguran, ya sudah belajar kamu tata boga. Contohnya seperti itu. Ya, kalau laki juga seperti itu, belajar ini dulu, belajar itu dulu, belajar service handphone kan ada tuh khususnya yang 1.200.000 dulu ya, kini tawar service handphone anunya tuh khususnya. Walaupun kita tidak akan bekerja di situ, tapi itu kan menambah kemungkinan kita untuk bekerja. Ya, memperbesar peluang kita untuk bekerja. Sama dengan ini, menuntut ilmu agama memperbesar peluang kita untuk beramal. Walaupun amal kita mungkin tidak sama dengan kawan kita yang lain. Kawan kita dia bisa banyak berpuasa, ya sudah kita banyak bersedekah. Contohnya seperti itu. Apalagi wa yuqallilu min raghbatika fid dunya, dan membuat sedikit keinginanmu dalam dunia. Tambah sedikit keinginan kita dengan dunia. Saya pribadi yang memberikan efek seperti ini pada saya tuh Gus Baha. Gus Baha salah satunya. Ya, beliau terkenal, dipuji oleh Ustadz Adi Hidayat, hafal Quran, penafsiran luar biasa juga, hafal matan-matan agama itu hafal. Ya, saya kira beliau pasti lebih alim lah daripada saya, tapi motornya jelek gitu. Saya dulu kan motornya Beat juga kan. Kadang-kadang saya mikir, wah kok Honda Beat, kok apa ya, bawa ke mahkamah, bawa ke Suwayan tuh rasa ramuak badan pas pulang, berat seperti itu. Pas nampak motor Gus Baha ternyata lebih jelek lagi, alhamdulillah. Ya, ada rasa seperti itu, enggak banyak ambisi, ya sudahlah. Ya, enggak ingin kredit saya ketika itu, kalau mau beli motor ada duit, ya sudah nabung dulu. Berapa tahun nabung enak. Itulah contoh. Banyak ambisi itu membuat kita enggak happy-happy. Banyak ambisi. Kalau diperturutkan ambisi enggak selesai-selesai. Nah, kalau masalah dhammid dunia itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ada dalam kitab Ihya. Kata Imam Ghazali, orang yang hidupnya hanya memikirkan apa yang masuk dalam perutnya, orang yang hari-harinya habis untuk memikirkan apa yang akan masuk ke dalam perutnya, maka nilainya tidak lebih dari apa yang keluar dari perutnya. Nah, kalau dia cuma memikirkan apa yang masuk dalam perutnya, berarti nilainya sama dengan yang keluar dari perutnya. Ya, jangan pikirkan itu saja. Terus wa yazidu fi raghbatika fil akhirati, dan menambah keinginan engkau dalam akhirat,
bukan ingin mati maksudnya ya, ingin kehidupan akhirat yang baik. Wa yaftahu basirataka bi afati a'malika hatta tahtariza minha, dan membuka pandangan engkau bi afati a'malika, dengan cacat-cacat amal-amal engkau. Cacat-cacat amal kita baik secara lahir maupun secara batin. Salat kita barangkali selama ini ketika kita sujud, contohnya enak belajar fikih kan itu tujuannya agar kita tahu barangkali salat kita salah. Orang sujud seperti ini. Ya ini maaf gambarnya mungkin jelek ya. Gini dia kelantai. Terbaik ada orang salat seperti ini kan. Mau duduk dia ya kepalanya turun kakinya naik. Kita jungki seperti itu. Padahal sujud itu mesti menempelkan 7 tulang. Wajah, 2 tangan, 2 lutut, 2 kaki, totalnya 7. Ini enggak, seperti ini. Ada yang diangkat kaki bersilang pula kaki seperti ini. Ya, karena dia sekalian mau duduk nanti praktis, padahal hemat cuma beberapa mikrosecond. Ya, tahu dia salah. Atau dia wudu, biasanya bagaimana wudu, mungkin dia cuci kaki dulu baru cuci muka. Enak, Allahu a'lam dari mana dia dapat. Ya. Harusnya iya ya. Kan enggak sah salat ini. Tapi orang enggak tahu, memang enggak tahu, kebanyakan dimaafkan saja. Ya, orang enggak tahu kebanyakan dimaafkan. Tahu kita salah. Apalagi contoh, kebanyakan kita mungkin salat dalam kondisi lapar. Contoh, salat dalam kondisi lapar. Itu kan merusak kekhusyukan. Nah, berarti besok-besok kalau dia mau salat, makan dulu seperti itu ya. Tapi jangan sengaja pula kita menghidangkan makanan ketika orang sudah kamat. Itu kan penyakit batin dalam salat. Ya, afat. Sedekah, bagaimana cara kita untuk tidak riya dalam sedekah. Ilmu, bagaimana kita ikhlas dalam menuntut ilmu, itu contoh. Nah, jangan ini ilmu dicari ya, orang sekarang banyak bukan cari ilmu tapi cari gelar. Cari gelar. Kuliah di kuliah keagamaan, dapat nanti gelar SAG contoh. Atau SIQ, itu kan gelar tinggi sebenarnya. Sebenarnya tinggi. Sudah dapat gelar, dah ceramah barangkali ke sana kemari, ngaku saya sarjana, saya ini, bahasa Arab enggak pandai. Berhenti dia belajar ketika dapat gelar. Ya, berarti dia belajar bukan untuk ilmu. Ketika itu dia belajar untuk gelar saja. Dan ini memang agak susah. Yang biasa kena penyakit itu ya ulama juga. Ulama juga. Enggak mau kumpul-kumpul muzakarah, enggak mau kumpul-kumpul belajar lagi, enggak mau mendatangi guru ketika sudah dianggap alim, dianggap ustadz. Hanya ya agak susah ya kalau yang udah senior gimana kita mau ngomong. Saya murid-murid saya ingatkan seperti itu. Belajar itu bukan sampai LC. Tapi belajar tuh sampai LK. Orang ketika sudah LC enggak belajar lagi. Ya, belajar tuh sampai LK. Pak LK itu Zat. Balik papat. Biang kubur. Sampai ALH itu namanya enggak. Profesor enggak belajar, harus belajar. Ustaz Somad aja masih belajar ya. Ustaz Somad itu setiap tahun beliau mendatangkan guru. Kemarin yang didatangkan Dr. Abdul Mun'im Al-Ghumari dari Maroko. Belajar Sahih Muslim. Tahun kemarin beliau juga Syekh Abdul Mun'im Al-Ghumari juga dari Maroko. Sahih Bukhari tahun kemarin, sekarang Sahih Muslim. Rencananya tahun kemarin sebenarnya itu Kutubus Sittah. Ya, Sahih Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Daud. Tapi tidak sempat karena 10 hari saja, tidak mungkin 10 hari. Ya, jadi tahun kemarin Sahih Bukhari, tahun sekarang Sahih Muslim, barangkali tahun besok yang lain-lain lagi. Tapi kalau mau belajar hadis sebenarnya Sunan Tirmizi dulu. Kalau kita paling cocok Sunan Tirmizi. Sahih Muslim juga, pakai syarahnya Imam Nawawi, itu sangat bagus. Lanjut. Wa yutli'uka ala makayidi syaitani, dan menampakkan kepadamu atas tipu daya setan, wa ghururihi, dan muslihatnya. Ya.
tipu daya setan, sama aja makayit dengan gurur. Gurur itu tipu juga, makayit itu ya muslihat. Wa kaifiyati talbisihi ala ulama isu'i, dan bagaimana setan itu menghiasi atau membungkus atas ulama-ulama buruk. Kita sudah bahas di awal kaji dulu ya, 3 orang ulama. Ada orang berilmu, kemudian ilmunya itu dia jadikan sebagai bekal akhirat. Ini orang selamat. Yang kedua, orang berilmu, dia jadikan ilmunya itu sebagai wasilah mencari dunia, tapi dia tahu kalau dia salah. Dia jadikan ilmunya itu sebagai wasilah untuk mencari dunia, dan dia tahu kalau dia salah. Orang ini kata Imam Ghazali mukhatirin. Khawatir kita. Khawatirnya bagaimana? Kalau dia tidak sempat taubat menjelang mati, takut kita. Ya, itu kata Imam Ghazali yang nomor 2. Dia punya ilmu dia pakai untuk mencari dunia. Itu salah enggak? Salah. Tapi dia sadar kalau dia salah. Orang salah dan dia sadar kalau dia salah, maka ini ada kemungkinan dia bertaubat. Yang ketiga yang bahaya. Yang ketiga ini yang ulama masuk. Ilmu dia jadikan untuk mencari dunia, tapi dia bisik-bisiki hatinya bahwasanya ini kebaikan. Ilmu dia jadikan untuk mencari dunia, akan tetapi hatinya berbisik, saya melakukan kebaikan, saya tidak salah, ini benar nih. Pebisnis saja boleh dapat 3 miliar, masa saya tidak boleh? Mungkin Allah alam ya. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Kalau ilmu dijadikan untuk mencari dunia, pergi dia ke pasar sengaja pakai kopiah. Kok pakai kopiah? Ya supaya nanti dia giahnya harga murah wah Ustaz itu. Ya itulah. Ulama masuk jadinya. Hati-hati. Saya kadang-kadang orang nawarkan umrah gitu kan. Nawarkan umrah. Nanti kalau kamu ceramah kan gampang tuh. Saya bilang pas ceramah itu ikut umrah dengan saya. Nggak boleh jual beli di masjid. Nggak boleh jual beli di masjid. Ya nggak masalah, umrahnya nggak masalah. Tapi mempromosikan barang dagangan di atas masjid itu kan agak rumit. Ya, memang yang dilarang itu jual belinya, akadnya. Tapi mukaddimahnya kan, ya mukaddimah menjelang jual beli mestinya kan juga terlarang. Itu contoh-contoh saja. Agak-agak, ya kalau dihitung-hitung, kalau zaman kini kan banyak hal-hal salah, tapi orang tidak berani mengatakan kalau itu salah. Masjid kubah emas kan tidak boleh sebenarnya. Itu contoh aja ya. Masjid kubahnya kubah emas, tidak boleh sebenarnya. Tapi gimana lagi? Orang kaya mah. Wah, Ustaz miskin kan ngece ang bansai. Susah. Lanjut. Awanid zahab kan tidak boleh. Piring dari emas, gelas dari emas kan tidak boleh. Tapi kalau emas palsu boleh ya. Dicat dengan cat warna emas boleh. Emas asli tidak boleh. Lanjut. Hatta aradahum limaktillahi ta'ala wa sukhtihi. Sampai setan itu pun aradahum, menggiring mereka atau mengajak mereka kepada maktillah, marah Allah, wa sukhtihi, dan murka Allah. Haitsu akalud dunya biddin. Sekira-kira mereka ini memakan dunia dengan taruhan agama. Taruhannya agama. Ini hati-hati ini ya. Menukar-nukar fatwa, kalau yang bertanya orang kaya ini bahaya. Makanya tidak boleh sebenarnya pondok pesantren itu nerima bantuan dari selebgram yang dapat duit entah dari apa-apa, tidak boleh. Atau dari pejabat yang jelas korupsi, tidak boleh. Tidak boleh nerima bantuan pesantren. Tidak boleh masjid nerima bantuan seperti itu. Kita makan dunia, ya, tapi kita gadaikan akhirat. Banyak artis-artis yang pemasukannya haram, tapi karena dia merasa sudah menyumbang ke masjid, dia katakan apa? Gue walaupun gue nakal gini, walaupun gue nggak soleh kayak Allah, nah, tapi gue nyumbang buat pesantren, gue nyumbang buat masjid. Lu udah apa? Nah, gue umrah tiap hari, gue bawa umrah anak-anak tahfiz. Kan bisa saja tuh orang-orang pengedar narkoba ngomong seperti itu. Walaupun saya pengedar narkoba, tapi saya ngajak orang tahfiz untuk pergi ke masjid ke situ. Itu kan cuci uang, tapi tidak bersih juga duitnya sebenarnya. Ya, makanya jangan, kita selektif juga nerima bantuan dari orang, harus jelas-jelas. Harus jelas-jelas. Jangan asal-asal terima aja bantuan dari orang, mentang-mentang duitnya banyak diterima. Tidak bisa.
Wattakhadul ilma dhari'atan wa wasilatan ila akhdhi amwalis salatin. Dan mereka jadikan ilmu sebagai dhari'ah, cara, wa wasilah dan wasilah. Untuk apa? Ila akhdhi amwalis salatin, untuk mengambil harta salatin, raja-raja. Ya, inilah salah satu penyebab orang memalsukan hadis itu untuk menjilat penguasa. Salah satu modus orang memalsukan hadis itu untuk menjilat penguasa. Wah, agak rumit. Ya, yang benar benar, yang salah salah. Ya, benar kalau misalkan benar pemerintah ya apresiasi, kalau salah pemerintah ya sampaikan. Jangan salah saja semuanya. Ngambil harta sultan boleh nak? Ini orang yang ribut-ribut sekarang enak. Muhammadiyah dan NU diberikan izin untuk mengelola tambang. Kamu kalau Salim Group yang ngelola tambang kamu rela. Kalau Muhammadiyah ngelola tambang enggak rela, aku enggak rela. Ya, ini orang debat kadang-kadang panjang pula, nanti jadi sandera politik, nanti jadi ini, nanti jadi itu. Sudah berapa sekarang sandera politik? Ya, kalau logis-logisnya kan seperti itu. Kenapa kita rela seolah-olah kalau Amerika yang pegang tambang, tapi kalau giliran Muhammadiyah dan ormas Islam lain memelihara tambang, kita enggak rela. Ya, enggak logis bagi saya orang yang menolak itu. Ada yang komen seperti itu di Facebook saya, nanti jadi sandera politik. Memangnya sekarang ormas bukan sandera politik? Partai itu sandera politik semua. Ya, mereka mementingkan partainya, bukan mementingkan rakyat. Tapi kalau misalkan nanti tambang itu kan dikuasai orang partai aja semuanya. Kan ada anak presiden di Amerika tuh yang jualan martabak katanya, tapi rasa batu bara, kan ada juga. Masa kita rela? Tapi giliran orang Islam yang menguasai. Orang Islam perseorangan susah menguasai tambang. Coba Abid ingin buka tambang ameh di Manggani itu baca caranya. Bara ke di Bahia. Entah bara. Tapi kalau organisasi Islam punya duit untuk itu. Untuk modal alat berat, untuk pembebasan lahan segala macam. Ya, kita bersatu dulu, kita kumpulkan dana, baru kita bisa berbuat. Itulah. Susah, dikit-dikit sandera politik. Ada orang bilang, saya karena saya hari raya sama dengan pemerintah, yang ngomong ini dia bilang saya anti pemerintah. Padahal dia PNS. Saya bukan PNS, yang makan duit negara siapa tuh? Dia lah yang makan duit negara, saya pula dituduh anti pemerintah. Enggak. Hari raya saya itu bukan karena saya ikut pemerintah, tapi karena saya ikut metode. Ya. Ya, sekarang dikit-dikit tuduh ini anti pemerintah. Dibuka-buka, boleh cerita nanti. Ada beberapa ulama di sini, dekat-dekat sini. Dibuat status enak. Begini para raja dahulu menghargai ulama. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi, dan begitulah ulama ini diberi gaji oleh sultan. Berapa? Satu bulannya 80 juta dan itu gaji terendah. 80 juta ulama dikasih satu bulan gaji. Itu di masa Salahuddin Al-Ayyubi. Di masa Harun Ar-Rasyid lebih gila lagi, 300-an juta satu bulan. Ya, digaji para ulama. Saya komen di bawah, Ustaz, kalau di masa kita sekarang agak susah nih Ustaz. Kalau Ustaz digaji oleh negara nanti dituduh nih anti pemerintah, saya gitu kan. Belum Ustaz dikasih gaji. Ormas aja dikasih kepercayaan untuk mengelola tambang ya boh orang. Kalau Ustaz dia gaji. Ya, rumit. Enggak selamanya dekat dengan pemerintah itu buruk, enggak. Imam Ghazali dan Imam Haramain itu hebat. Kenapa? Karena dekat dengan Perdana Menteri ketika itu. Namanya Nizamul Mulk. Beliau punya universitas yang tersebar di Bani Abbasiyah. Pecahan Bani Abbasiyah ketika itu. Saljuk. Ragu saya ya. Nizamul Mulk. Di Naisabur ada, di Iran ada, di Baghdad ada, Nizamiyah. Imam Haramain gurunya, Imam Ghazali gurunya, pemerintah yang membiayai. Makanya Imam Ghazali bisa bicara seperti ini. Karena nafkahnya sudah ditanggung oleh negara. Ya. Nah, di masa Harun Ar-Rasyid juga sebenarnya Imam Malik juga diberikan fasilitas yang banyak, tapi Imam Malik itu curah. Pitih itu bagi Imam Malik, harta itu bagi Imam Malik cuma numpang lewat saja, dapat duit langsung kasih, dapat duit langsung kasih. Makanya Imam Malik itu miskin. Bukan karena tidak diperhatikan oleh negara. Tapi beliau itu dermawannya luar biasa ya. Terus
Apalagi penyakitnya orang-orang nih, ulama jahat nih, wa akli amwalil auqafi, dan memakan piti wakaf. Orang wakaf tuh pondok makannya surang enak. Kok bahayo, enak. Wakaf untuk sekolah dia makan sendiri, wakaf untuk pemberdayaan anak-anak dia beli alpat. Oh, gawat. Beli peliset. Oh, enggak bisa. Jadi kan enggak saya makan hartanya, saya belikan mobil aja, samu itu. Jadi ya. Wal yatama, harta anak yatim. Nah, ini lebih bahaya lagi nih. Ini hati-hati betul ya. Sebagai wali anak yatim, kita boleh memakan harta anak yatim, boleh saja, tapi bil ma'ruf dalam Al-Quran. Bil ma'ruf, bukan untuk memperkaya diri. Sekadar kebutuhan saja. Wal masakin, memakan harta orang-orang miskin. Hati-hati. Ada masjid di Awa Kuningan tuh enggak mau dia lagi kalau ada orasi-orasi Palestina. Kenapa enggak mau orasi Palestina? Habis di operasional saja. Penerjemah dikasih sekian, ustadz penceramahnya dikasih sekian, dana terkumpul di masjid sekian, untuk ongkosnya sekian, untuk hotelnya sekian. Lebih banyak pula dana keluar untuk acara daripada untuk dikirim ke Palestina. Ya, lucu kadang-kadang. Wasarfi himmatihim tula naharihim ila talabil jahi. Nah, kemudian setan itu juga berusaha untuk sarfi himmatihim, memalingkan perhatian mereka tula naharihim, sepanjang siang mereka. Kemana dia palingkan perhatian orang-orang ini? Ila talabil jah, untuk mencari popularitas. Jah, popularitas, posisi ya. Wal manzilah, posisi, fi qulubil khalqi, di hati manusia. Cari popularitas saja. Mencari ilmu, agak rumit juga ya. Hati, ini niat ini bahaya. Makanya banyak kalau alumni pondok kan belajar kitab ini biasanya. Banyak alumni pondok tuh kan tidak mau nunjukkan kalau dia alim. Saya ketemu sama guru di Darul Ulum Padang, beliau alumni Aceh. Bentuknya itu kayak orang awam aja. Muzakarah di Canduang bentuknya seperti orang awam. Pas ngomong ilmu aja keluar semua. Baru saya salam. Di mana belajar dulu Ustaz? Saya belajar di Mudi Mesra Aceh katanya seperti itu. Memang luar biasa. Karena dia belajar ini barangkali. Tapi kalau orang-orang alim seperti itu menyembunyikan jati diri terus, efeknya apa? Orang-orang bodoh berani ngomong jadinya. Dan itu haram kan. Ketika orang-orang bodoh mulai ngomong, orang alim tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tapi orang-orang yang belajar kitab ini rata-rata memang takut menunjukkan ilmu karena merasa belum alim-alim juga. Padahal kalau dalam pandangan saya pribadi ini sudah sangat alim. Ya, jadi saya ambil pendapat Gus Baha juga tadi. Dokter kalau misalkan naruh nama dokter di depan namanya itu sombong enggak? Emang udah kewajiban dia naruh dokter. Boleh enggak dia pasang di depan rumahnya dokter ini? Boleh. Enggak sombong itu. Sama dengan ustadz juga seperti itu. Makanya saya mendukung sertifikasi ulama ya. Saya dukung sertifikasi ulama sehingga nanti ada ulama, ada dai, ada alim, ada dai. Jadi nama orang nanti kalau dai kerjanya apa? Kerjanya ceramah, nasihat. Tapi kalau alim baru boleh berfatwa, contohnya seperti itu. Boleh dia buka kajian tafsir. Ini entah kapan belajar tafsir, entah kapan belajar ilmu tafsir, beli saja Al-Quran Indeks nih. Ya, kan ada di Shopee ya. Tafsir Indeks, sudah seperti ahli Al-Quran. Allah berfirman di dalam surat Al-Qari'ah. Yang artinya pembaca Al-Quran perempuan. Itulah ceknya. Ya, dan ini senada dengan firman Allah dalam surat Al-Jin. Kan Al-Quran Indeks seperti itu ya, dikait-kaitkan satu ayat dengan ayat yang lain, nomor-nomornya jelas, ayatnya entah hafal entah tidak, wallahu alam. Tapi korelasinya entah pas entah tidak juga enggak tahu kita, yang penting sabuk-sabuk nomornya pas enggak, karena ada di situ. Itu jimat penceramah kalau mau kajian tafsir dan orang mengira kita hafal Quran itu. Orang bilang, "Oh hebat Ustaz ya. Dari Al-Baqarah loncat ke An-Nur, dari An-Nur loncat ke Al-Ankabut, loncat lagi ke Al-Imran." Luar biasa Ustaz. Padahal enggak tahu dia Ustaz ini pakai apa? Tafsir Indeks. Ya, nanti kalau mau jadi Ustaz, nanti saya kasih trik-triknya ya. Ustaz tukang kicuah.
Ceramah ke kampung, ditanya orang, Ustadz apa dalilnya tuh Ustadz mentalkinkan mayat dengan la ilaha illallah sebelum meninggal? Kita tidak hafal ayat hadisnya, tidak. Apa caranya? Itu gampang. Itu dalilnya al-kalamu huwal lafzul murakkabul mufidu bil waqti. Yang artinya talkinkanlah orang mati antara kalian la ilaha illallah. Orang-orang kampung mana tahu, padahal itu matan ajrumiyah kan. Bukan hadis. Seperti Mbah Hanu itu aja, Mama Gufron deh nak ngecek ngelantur, tapi orang percaya aja. Entah orang terlalu awam, terlalu bodoh, Allahu a'lam. Hanya saya khawatir Indonesia ini datang Dajjal, nampaknya orang Indonesia ini ketipu Dajjal aja semua. Belum Dajjal asli keluar udah tertipu Dajjal cilik. Itu kan tipu itu Dajjal, Dajjajil. Apalagi Dajjal asli keluar. Ya, hati-hati itu ya. Wattarrahum dzalika ilal muraati. Nah, dan kondisi itu orang-orang kalau sudah mencari popularitas, mencari posisi, maka mereka terpaksa kepada muraat, ria jadi. Ya. Ingin dilihat orang, ingin viral. Mumarat atau mumarat. Orangnya pakai tasdid, enggak? Nah, apa artinya itu? Munakasyah debat. Mumarah debat juga? Iya, berarti sama. Mumarah dengan munakasyah berarti sama ya. Mumarah, munakasyah, debat-debat dalam kalam, wal mubahat, hebat-hebatan. Ya, hebat-hebatan. Padahal kita tidak boleh seperti itu. Kebenaran kalau disampaikan oleh lisan siapapun harus kita terima. Ya, ada orang menyampaikan kebenaran, mungkin dia beda manhaj dengan kita, tetap apresiasi. Ya, kalau mau mengkritik, kritik apanya saja, pemahaman salahnya saja. Kebenaran tetap benar, siapapun yang menyampaikan. Walaupun ada masalah pribadi kita. Debat ada tujuannya, enggak masalah. Seperti sebagaimana debat Nabi Ibrahim dengan Namrud. Ya, debat itu tujuan kita untuk apa? Menunjukkan kebenaran, bukan menunjukkan kehebatan kita. Itu yang penting. Ya, ini masalah niat, hati-hati. Debat tujuannya untuk menyingkap kebenaran, bukan untuk menunjukkan kalau kita hebat. Wa hadzal fannu minal ilmi nafi'i qad jama'nahu fi kitab Ihya Ulumuddin. Dan bidang-bidang ini, bidang apa? Dari ilmu yang bermanfaat, qad jama'nahu sudah kami rangkum fi kitab Ihya Ulumuddin, dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, mulai dari ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu akhlak. Tiga nih. Iman, Islam, ihsan. Tiga itu ilmu fardu kifayah. Fardu ain, semua muslim harus belajar. Tauhid juga seperti itu. Tauhid juga seperti itu. Aqidatul awam saja sudah jadi itu. Yang panjang benar membahas hal-hal yang tidak perlu dibahas. Membahas sesuatu separuh jalan itu yang membuat orang menjadi sesat. Fa in kunta min ahlihi fahassilhu wa'mal bihi thumma 'allimhu wad'u ilaihi. Fa in kunta min ahlihi, maka jika adalah engkau dari ahlinya, kalau memang nampak kecakapan kita di ilmu tersebut, fahassilhu, maka dapatkanlah ilmu itu, hasilkanlah ilmu itu, wa'mal bihi, dan beramallah dengan ilmu itu, thumma 'allimhu, kemudian ajarkanlah ilmu itu, wad'u ilaihi, dan ajak orang-orang untuk menuntut ilmu itu. Kalau ahli kita, maka jangan lupa ngajar orang lain. Kata Buya Hamka kan, ya kata Buya Hamka, penyakit orang zaman sekarang, zaman beliau hidup. Orang bodoh tidak mau belajar, orang alim tidak mau mengajar. Rusak jadinya. Faman alima dzalika wa amila bihi thumma 'allamahu wa da'a ilaihi fadzalika yud'a 'aziman fi malakuti samawati bi syahadati Isa alaihi salam. Maka siapa yang mengetahui demikian, wa amila bihi, dan mengamalkannya, thumma 'allamahu, kemudian dia ajarkan, wa da'a ilaihi, dan mengajak orang juga kepada ilmu tersebut, fadzalika yud'a 'aziman, maka dia dipanggil sebagai orang agung, fi malakutis samawat, di alam langit.
bi syahadati Isa, dengan kesaksian Nabi Isa alaihi salam. Ya. Ini kan yang paling afdal nih ya, kondisi pertama dan yang paling afdal. Fa idza faraghta min dzalika kullihi, kalau sudah selesai kita menuntut ilmu yang wajib dipelajari, wa faraghta min islahi nafsika zahiran wa batinan, dan selesai engkau memperbaiki diri engkau secara lahir dan batin, wa fadala syai'in min awqatika, masih berlebih juga waktu. Dari setelah sholat duha tadi sampai zuhur sudah kita pelajari ilmu, masih berlebih juga waktu, maka bagaimana? Fala ba'sa, maka tidak apa-apa, antastagila, bahwa kamu sibuk bi ilmil madhabi fil fiqhi, dengan ilmu lanjutan. Ilmu mazhab itu ilmu lanjutan. Tadi kan ilmu untuk diamalkan nih, ilmu untuk diamalkan. Kalau ilmu mazhab ini kan perbandingan mazhab, ya nak, dialog antar mazhab seperti apa, fil fiqhi, dalam fikih. Apa gunanya? Li ta'rifa bihil far'an nadirata fil ibadat, agar kamu tahu masalah yang nadirah, yang ganjil, yang jarang dibahas fil ibadat, dalam ibadah. Nah, ya, yang tidak terlalu penting lah ya, nak, yang tidak terlalu penting. Dalam sholat baca Sayyidina perlu, nak, itu hal perlu dibahas sebenarnya untuk awam, nak perlu. Tidak perlu dibahas bagi awam. Penting sudah sah sholat lah, selesai, titik. Saya diajarkan perdebatan. Tapi kalau masih ada lebih ilmu, pelajarilah, silakan. Masalah-masalah detail, siwa misalkan, bagaimana arah gosok giginya ketika siwa, sangat-sangat detail nih, yang sangat-sangat detail. Itu masalah sholat Jumat misalkan. Sholat Jumat itu kalau ada orang masbuk, bagaimana hukumnya? Sebenarnya kan tidak perlu ya, karena kita insya Allah tidak akan jadi orang masbuk dalam sholat Jumat. Tapi penting juga dipelajari. Nadirah, jarang dibahas. Wa tariqut tawassuti bainal khalqi. Kemudian kita belajar fikih mazhab itu juga gunanya untuk apa? Tariqut tawassut, cara menjadi penengah bainal khalqi, antara makhluk Allah, fil khusumat, dalam pertikaian. Kita belajar fikih tujuannya juga untuk menjadi hakim, menjadi pendamai, juru damai dalam pertikaian. Indang kibabihim ala syahwat, ketika mereka tercebur ke atas syahwat. Fadzalika aidan, maka hal itu juga ba'dal faraghi min hadhil muhimmat, setelah selesai dari ini penting-penting, dari ini yang penting-penting. Min jumlati furudil kifayah, dari total, dari keseluruhan ilmu yang fardu kifayah. Jadi ada ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu ain itu apa? Yang akan kita amalkan. Ada ilmu fardu kifayah, apa itu? Agar kita tahu masalah-masalah fikih yang nadir, yang jarang dibahas, kita juga harus tahu. Tapi fardu kifayah saja, tidak harus semua orang tahu. Contohnya cara ngitung mawaris. Kita tiap hari ngitung mawaris? Tidak tiap hari. Harus semua kita mempelajari mawaris? Tidak. Sebagian orang mempelajari mawaris itu cukup. Tidak harus semua kita mempelajari mawaris. Itu fardu kifayah tuh. Di atas itu lagi apa? Tawassut, untuk menyelesaikan sengketa. Siapa yang menyelesaikan sengketa? Hakim. Apakah semua orang jadi hakim? Tidak semua orang jadi hakim. Silahkan dipelajari itu. Fa'in da'atka nafsuka ila tarki ma dzakarnahu, apabila nafsu engkau mengajak engkau untuk meninggalkan apa yang kami sebutkan, minal auradi, dari kebiasaan wirid, wal azkar, dan zikir, istithqalan lidzalik, karena merasa berat dari demikian. Kalau nafsu kita nolak, mengapa rajagamu hari pani wa rajagamu, mengapa raja salat wa negakkan khilafah sajalah. Saya belajar salat, ngapain belajar muamalah, kita sibuk politik Islam sajalah, enggak usah belajar salat. Itu orang-orang belajar, kita ini lebih baik daripada orang-orang belajar salat. Kita ini jihad, kita jihad politik. Mohon maaf kepada dia, jika dia belajar salat ya. Ya dulu orang-orang sibuk politik, enggak mau dia belajar fikih salat. Betul. Iya, dia merasa amal dia kul-kul jihad terbesar, jihad konstitusi. Ya, hebat amal kami pada si abid kayaknya sampai orang saja orang mentawai setahun ditolongnya. Ada orang seperti itu. Tapi saya dengan jadi wali kota nih, Masya Allah. Ya, wali kota di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, di Wakanda. Ada orang seperti itu, tertipu dia.
Itu kacau. Fa'lam anna syaitanal la'in. Maka ketahuilah bahwa setan terlaknat qad dassa fi qalbika da'ad dafin. Sudah menyemburkan di hati kamu racun, penyakit dafin yang tertanam. Wa huwa hubbul mali wal jahi. Apa itu penyakitnya? Mencintai harta dan popularitas. Nah, ini mohon maaf ya, ada ustadz ceramah hendak nerima amplop, jangan dianggap ikhlas juga. Enggak belum tentu deh. Bisa jadi dia mencari popularitas dengan itu. Dan itu sama-sama sakit. Ada orang cari duit, ada orang cari popularitas. Dua-duanya sama-sama sakit. Kalau dapat duit, jangan dianggap itu tujuan. Kalau dapat popularitas, jangan dianggap itu tujuan. Niat itu balik ke kita dengan Allah saja. Ya, karena kadang-kadang orang membanding-bandingkan ustaz tuh kalau digamplok enggak babasonya. Ustaz kok kalau digamplok babasonya. Acak ustaz kok enggak bisa. Ya, hati orang dilihat. Kadang zaman sekarang ini kan orang Islam dah jadi dukun aja semuanya tahu sih hati orang. Ada orang ambo membuat kritikan terhadap sebuah aliran, enggak apa katanya? Hati antum sudah dipenuhi kebencian. Santi yang baca hati ya, di mana berjaba dukun dulu baca. Nah, sisi hati orang dilihat. Fa iyyaka an taghtarra bihi, maka jangan sampai engkau tertipu dengannya. Fatakuna dhahkatan lahu, maka kamu jadi lelucon bagi setan, galaknya. Fayuhlikuka, maka dia hancurkan kamu, wa yaskhuru minka, dan dia hinakan kamu. Sampai situ dulu ya. Sampai situ dah. Jadi tipu daya setan. Wallahu taala a'la wa a'lam.